Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Surat Hud ayat yang ke-46. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan, diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu bermuajah pada acara Baitul Hikmah malam kali ini. Kita berdoa kepada Allah agar usaha kita dalam menghadiri majlis ilmu ini dan juga pengorbanan yang kita keluarkan untuk bisa sampai pada tempat ini tercatat dan ternilai sebagai amal ibadah di sisi Allah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, melanjutkan materi kita pada yang sebelumnya yang berkaitan dengan 3 prinsip menundukkan hawa nafsu. Kita akan mengulangi prinsip yang pertama, dan pada malam kali ini kita fokus pada prinsip yang kedua, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan membahas prinsip yang ketiga. Ini memang cukup panjang pembahasannya dan sangat rigid. Output atau yang kita inginkan dari pembelajaran ini adalah kita sudah bisa menekan atau menundukkan hawa nafsu kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dengan mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa-masa lampau, pada as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, baik pada yang menimpa pada para nabi dan para rasul atau para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita kaitkan dengan roja dan khauf. Masih kita kaitkan di sana. Mungkin tidak seorang nabi berbuat salah. Mungkin tidak Bapak Ibu. Mungkin, apalagi kita. Nah, itu kan mungkin. Tapi jangan jadikan alasan. Nabi kan juga manusia, saya juga manusia. Nabi aja bisa salah. Masa saya tidak boleh? Kalau misalkan kita dihadapkan pada amalan yang agak berat, Nabi aja bisa kok. Iya, dia kan Nabi, saya kan biasa. Itu kadang menjadi alasan bagi kita untuk ngeles agar kita itu boleh tidak seperti apa yang dituntunkan pada kita. Ini adalah menundukkan nafsu. Kita masih ingat yang pertama, ya. Ini hanya sampai tanggal 30 Oktober nanti. Kalau sudah tanggal 30 Oktober nanti ini bisa berubah. Karena 30 Oktober nanti ada muswir. Sama Pak Jumanuddin juga demikian. Sampai 30 Oktober, kalau beliau diperpanjang lagi nih, monggo. Prinsip yang pertama, 3 prinsip dalam menundukkan hawa nafsu, kita mengulang sedikit, adalah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan targhib dan juga tarhib. Ini ya kita ketahui. Memang harus kita ketahui apa saja firman Allah yang berkaitan dengan targhib, dorongan untuk melakukan kebajikan, dan juga tarhib, juga ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, dan juga melakukan apa yang dibataskan oleh Allah SWT. Yang kedua adalah memperhatikan balasan dari Allah, baik berupa siksa atau pemberian maaf. Ini yang akan kita kaji pada malam kali ini adalah prinsip yang kedua. Memperhatikan balasan daripada Allah, baik berupa siksa maupun pemberian maaf. Hamba melakukan kesalahan, dia bertobat, menyesali, kemudian Allah memberikan maaf kepadanya. Jadi ada khauf dari pelakunya, dan dia juga memiliki roja, harapan Allah menerima taubatnya, Allah menerima permohonan maafnya. Bapak Ibu, ada yang pernah menangis gitu sampai air matanya itu, di mana air mata jatuh itu tumbuh rumput gitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Ada yang pernah menyesali perbuatannya itu sampai bertahan 40 hari masih sedih gitu? Nggak tahu.
Mungkin keluar dari Baitul Hikmah dalam keadaan sedih, meratapi masalah dan juga meratapi kesalahan, paling minggu depan sudah ceria. Itu mentok, itu maksimal itu. Meratapi kesalahan dalam waktu 1 pekan, itu sudah bagus sebenarnya. Jadi meratapi kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah mengingat balasan dari Allah, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang bermaksiat. Kalau Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu sudah ada pembahasan ini secara panjang lebar. Nah, untuk yang pertama, prinsip yang pertama adalah mengenal firman Allah yang berkaitan dengan harapan dan takut, yang berkaitan dengan roja dan khauf. Ada beberapa firman yang dicantumkan oleh Imam Ghazali dan ini juga saya cantumkan di sini. Kemarin Bapak Ibu sudah ada yang menulis. Kalau kemarin Ibu kayaknya belum ada yang datang, ya kan? Adalah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Seruan bagi hamba-hamba yang ini melampaui batas. Dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi kalau kita terpleset dalam perbuatan buruk, perbuatan dosa, la taqnatu, kita tergelincir, tidak yang kita inginkan, ternyata tergelincir mengeluarkan perkataan yang buruk, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan daripada Allah, mendapatkan belas kasihan daripada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita takut dengan dosa yang kita lakukan, tapi kita juga berharap Allah menerima permohonan maaf, menerima taubat kita dari apa yang sudah kita lakukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, ada kata inna memberikan makna penekanan, yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Orang yang melakukan maksiat selama 70 tahun itu bisa diampuni oleh Allah dalam sekejap. Itu Pak. Jadi saya jaringan don't worry, jangan pesimis. Kalau mau minta ampunan kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa ketika kita tersadar untuk meminta ampunan kepada Allah, itu bagian daripada nikmat. Itu bagian daripada hidayah. Allah membuka hati kita untuk bertobat. Allah memeringankan hati kita untuk memohon maaf kepadanya. Innahu, di sini sudah ada penguat. Inna, di sini diulangi lagi. Innahu huwal ghafurur rahim, menekankan bahwa Allah itu benar-benar memberi maaf kepada orang yang meminta maaf, kepada hamba yang bertobat atas kesalahan yang dia perbuat. Kalau dia menginginkan taubat kepada Allah SWT. Surat Ali Imran juga demikian. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang tergelincir dalam perbuatan fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri, membiarkan dirinya melakukan kemungkaran, membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Kemudian zakarullaha, dia ingat Allah. Fastaghfaru, maka meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa tahu yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Tidak ada. Hanya saja setelah mereka meminta ampunan kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak kembali lagi terhadap dosa yang dia lakukan tadi. Ini bagian daripada definisi takwa yang diberikan oleh Imam Ghazali, menahan hati untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Masih ada lagi surat Syura ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi. Dialah Allah zat yang menerima taubat dari hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dialah zat yang mengampuni kesalahan, keburukan daripada hamba. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jangan habis acara ini keluar sambil ngambil kacang satu bungkus, diam-diam Allah Maha tahu. Gitu Pak.
podo-podo ngambil mbok yang berharga, podo-podo dosa gitu loh. Jadi podo-podo dosa ngambilnya kacang lagi. Nah, lalu besar. Ayat-ayat yang berkaitan dengan khauf, tadi yang berkaitan dengan raja, ada harapan Allah menerima taubat dari hamba yang berdosa. Surat Az-Zumar ayat yang ke-16. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaquni. Ini juga bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka. Atas ada api, di bawah juga ada api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab. Jadi untuk menakut-nakuti seperti itu, kadang kita harus berani menakuti diri kita sendiri. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mengambil salah satu contoh dari salafun as-saleh. Ketika nafsunya itu menggelora, mendorong diri untuk berbuat maksiat, dia buka bajunya, kemudian dia gulung-gulung di atas padang pasir yang panas. Seperti ini loh rasanya panas ini. Kamu masih mau mendorong saya berbuat maksiat? Ini baru di dunia panasnya seperti ini. Ada memberi pelajaran terhadap nafsunya untuk mengekang nafsunya biar tidak mendorong pemiliknya melakukan perbuatan dosa. Ya ibadi fattaquni, maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku. Ini juga surah Az-Zumar ayat yang ke-115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Jadi di sini, apakah kalian itu akan mengira bahwa kami telah menciptakan kalian itu dalam keadaan yang sia-sia? Sia-sia. Abasa wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak kembali kepada kami. Mohon maaf, ini bukan terjemah dari atasnya. Jadi tidaklah sia-sia Allah menciptakan kita, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, ini materi kita Bapak Ibu. Prinsip yang kedua. Jadi kalau prinsip yang pertama kita mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan khauf dan juga raja yang di dalamnya ada azab. Sekarang adalah prinsip yang kedua, mengingat perbuatan dan perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mempelajari dari kisah para pendahulu kita. Kisah para pendahulu kita. Seperti biasa, saya siapkan slide kurang lebih sampai 30 slide. Nah, kita lihat perlakuan Allah pada iblis. Jadi kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah perlakukan terhadap makhluknya. Iblis Bapak, pernah ketemu jenengan? Dereng. Pernah berdoa pengen ketemu iblis? Belum ingin. Kalau dulu kita pernah ketika masih di atas di masjid, kita masih pernah menyinggung ketika ada seorang alim yang ingin bertemu dengan setan. Nah, artinya dia memiliki perilaku buruk yang disebut dengan setan atau disifati dengan setan. Iblis ini pernah menjadi makhluk yang soleh tidak? Pernah kan? Berarti kalau dengan pernah soleh berarti jadi iblis itu pernah menyembah Allah selama 80.000 tahun. 80.000 tahun. Ngapunten, saya 32 tahun. Berarti kalau 80.000 tahun, masih jauh. 80.000 tahun. Iblis itu pernah menjadi makhluk yang soleh, yang dia itu berada di surga. Nah, kata-kata surga ini banyak penafsiran nanti. Dalam tafsir Al-Qurtubi Dr. Wahbah Zuhaidi itu juga membahas surga yang dimaksud dalam Al-Quran, yang di sana ada iblis, ada juga Adam dan Hawa. Itu surga yang mana? Surga langit, surga bumi, atau surga yang nantinya akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa? Surga yang mana Bapak Ibu? Karena kalau surga yang nanti ditempati oleh orang-orang yang bertakwa pasca terjadi hari kiamat, itu tidak ada perkataan yang sia-sia di sana, tidak ada godaan orang yang menggoda, itu tidak ada. Tetapi ini terjadi pada Adam. Nah, di sini perlakuan Allah, iblis itu pernah menyembah Allah selama 80 tahun. Kemudian dia berbuat buruk.
Dengan tahu saya ngambil apa? Ngambil Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kalau dengan bawa Al-Quran bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Inilah asal muasal Allah melaknat daripada iblis itu tidak terlepas daripada setelah Allah menciptakan Adam. Laki-laki sama perempuan, siapa yang lebih suka ngomong banyak? Sinten Pak Nonton? Perempuan. Hawa ya. Hawa. Adam. Nah, itu kan mingkem. Adam. Kalau Hawa terbuka. Hawa. Setelah Allah menciptakan daripada Adam di sini, maka Allah memberikan sesuatu yang diberikan kepada Adam dan tidak diberikan kepada iblis. Jadi iblis juga dalam soal Al-Baqarah ayat 30 tadi itu pernah diperintahkan oleh Allah berserta dengan para malaikat untuk memerangi jin-jin yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Itu pernah dikirim dan pernah terjadi peperangan. Kalau kita kembali kepada tafsir Al-Baqarah ayat yang ke-30. Jadi di situ bentuk ketaatan daripada iblis. Jadi pernah soleh dan pernah taat. Sehingga jin-jin yang di atas, yang berada di bumi, kemudian diperangi oleh malaikat yang Allah perintahkan. Dan juga iblis itu, mereka lari ke tengah lautan, kemudian ke atas puncak gunung, dan ke tempat-tempat persembunyian. Maka yang kawan kaula muda yang mendaki gunung, nah itu harus banyak-banyak berdoa. Mendaki gunung Kemukus harus banyak berdoa. Doanya apa? Doa mau minta perlindungan. Malam satu surah itu. Maka Allah kemudian melaknatnya. Ada belakang di sini. Allah melaknat iblis lantaran dia tidak mau memberikan penghormatan, sujud penghormatan, bukan sujud sesembahan terhadap Adam alaihissalam. Masalahnya adalah dia tidak mau taat terhadap perintah Allah. Siapapun yang tidak mau taat terhadap perintah Allah, maka Allah Maha berkehendak, termasuk juga melaknat iblis. Maka iblis, sekarang iblis itu mati tidak ya? Tidak. Sampai hari kiamat dia memiliki masa berlaku untuk hidup. Masa hidupnya sampai hari kiamat. Sekalipun jin itu pada mati, beranak, di antara mereka ada yang beriman, ada yang kufur, iblis ini tetap hidup. Apa bedanya jin sama iblis? Iblis itu dari golongan jin atau dari golongan setan atau dari golongan malaikat? Sini jin, sini setan, oh bagus. Berarti semuanya berpikir. Bangsanya adalah bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam soal Kahfi, iblis itu dari jin. Di tengah-tengah nanti baca soal Kahfi, atau nanti jenengan nunggu hari Jumat ketika baca soal Kahfi. Nanti akan ketemu sebelah kanan agak ke bawah. Bahwa iblis itu dari bangsa jin. Jadi dari jin. Setan adalah sifat buruk yang terdapat pada jin dan juga manusia. Jadi karena sifat buruknya lebih mendominasi, maka sifatnya lebih dikenal daripada jenis makhluknya, setan. Nah, itu. Maka Allah melaknat daripada iblis sampai nanti hari kiamat. Jadi ini ada perlakuan. Ini kita ingatkan bahwa orang yang dulunya itu makhluk yang dulunya itu taat menyembah Allah selama 80.000 tahun, ketika dia membangkang terhadap perintah Allah, Allah juga melaknatnya. Itu juga berlaku bagi makhluk yang lainnya. Berikutnya adalah yang kedua, perlakuan pada Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Jadi Allah pernah memuliakan Adam. Iya, Allah memuliakan Adam dengan apa? Memberikan ilmu terhadap Adam. Yang ilmu itu tidak diketahui oleh malaikat. Kalau jenengan misalkan ditanya, kenapa Allah lebih memilih Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi daripada malaikat? Coba Bapak Ibu, kenapa lebih memilih Adam alaihissalam daripada malaikat? Maka di dalam Al-Baqarah ayat 30 tadi juga malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa
nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, yaitu malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini bukan bentuk pembangkangan malaikat, tidak. Malaikat ingin tahu ada apa tuh gerangan kok lebih dipilih Adam. Adam tercipta dari materi. Tanah itu materi. Malaikat tercipta dari materi atau bukan? Bukan dari materi. Bumi itu tercipta dari materi juga. Tanah, air, batu itu materi. Maka materi lebih tepat untuk mengatur materi daripada yang non materi. Malaikat mengatur bumi yang terbentuk dari materi. Itu kemudian dijelaskan oleh Allah, dan malaikat mengetahui, sebagaimana malaikat tidak mengetahui nama-nama materi tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada di sekitarnya, kecuali setelah Allah memerintahkan Adam untuk mengajarinya. Jadi itu adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap Adam alaihissalam, terhadap manusia. Kemudian juga Allah memuliakan Adam juga. Setelah Allah menciptakan dengan tangannya sendiri, dan hal ini adalah kekuasaannya, kemudian memberikannya ilmu, kemudian memerintahkan kepada para malaikat makhluk yang ada di atas langit itu untuk memberikan sujud penghormatan terhadap Adam. Kalau kisah-kisah yang sebelumnya dalam tafsir disebutkan, dulu orang memberi hormat itu dengan bersujud. Bapak Ibu. Jadi kalau dengan misalkan ada yang jenengan datang terus ada yang sujud, itu namanya memberi hormat. Itu dulu pernah terjadi. Seperti itu, memberi sujud itu sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan atau penyembahan. Kemudian ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diganti dengan musafahah, dengan berjabat tangan, itu sudah menghormati. Kalau kita berjabat tangan itu adalah menghormati, tapi jangan disalahgunakan. Mbak, saya mau menghormati Mbak, nah gitu, terus dijabat tangan. Jadinya gini, gitu. Itu modus namanya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah pernah memuliakan Adam alaihissalam dengan memerintahkan malaikat untuk memberikan sujud penghormatan, Allah juga mengusir Adam alaihissalam. Allah juga mengusir lantaran dia juga melanggar dari apa yang Allah gariskan. Masih ingat dari jamaah ayat yang memerintahkan Adam dan Hawa untuk menjauhi daripada pohon al-khuldi itu? Ada yang mau mengingatkan saya? Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu adalah batasan hukum Allah terhadap Adam dan Hawa. Tidak boleh mendekati pohon tersebut, apalagi sampai memakannya. Karena itu dilanggar oleh Adam beserta dengan Hawa, maka dia mendapatkan laknat daripada Allah, diusir dari surga. Nah, surga inilah yang nanti kalau kita masuk di tafsir akan kita temukan jawabannya. Surga yang mana yang dimaksud pada ayat tersebut. Bahkan setelah peristiwa itu, malaikat penyangga arsy pun mencampakkan Adam dari satu lapisan langit ke langit bawah, dicampakkan ke langit bawah, dicampakkan sampai jatuh di atas muka bumi. Di mana jatuhnya Adam alaihissalam? Diturunkannya bukan jatuh, diturunkannya Adam alaihissalam. Di mana Bapak Ibu? Di bumi. Adam diturunkan di bumi. Di sana. Maka di sini ada penyesalan daripada Adam alaihissalam. Allah tidak menerima tobatnya selama 100 tahun. Adam bertobat menyesali daripada perbuatan itu. Selama 100 tahun Allah tidak menerimanya. Dan kemudian Allah juga menerimanya setelah ada proses. Jamaah rahimakumullah, itu yang perilaku Allah yang terjadi pada Adam alaihissalam. Jadi pernah menjadi makhluk dan hamba yang bertakwa, kemudian dia melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi atau azab daripada Allah. Dalam hal ini adalah diturunkan ke atas muka bumi ini. Jadi itu. Kemudian contoh berikutnya adalah perlakuan Allah terhadap Nuh alaihissalam. Nuh ini juga pernah melakukan kesalahan, sebagaimana Adam melakukan kesalahan. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh Nuh dan Adam itu endingnya lebih baik daripada iblis, tidak bisa balik. Iblis itu ibaratnya yang tidak semisal sih, tidak sama plek, tidak.
kayak orang yang belajar ngilang tapi dia tidak belajar balik lagi gitu kan. Jadi sudah hilang, nggak balik-balik gitu. Dia ini berbuat durhaka, iblis, nggak bertobat. Tapi kalau ada kesalahan yang dilakukan kemudian ditebus dengan tobat. Kesalahan yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini kan Nuh disebut dengan bapaknya para nabi karena tidak ada makhluk dari manusia yang masih hidup kecuali yang segenerasi yang diselamatkan oleh Allah dari kaumnya Nuh ini. Jadi dikatakan kamu keturunan siapa? Nuh. Iya, tapi Nuh keturunan daripada Adam. Teguran keras daripada Allah lantaran tidak tepat meletakkan ucapan. Jadi dia berucap tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Monggo nambah mulai Bapak. Allah berfirman di sini ada surat Hud ayat yang ke-46. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Fala tas'alni, oleh sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku kamu Nuh sesuatu ma laysa laka bihi ilmun yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Inni a'izuka, sesungguhnya aku kembali kepada Allah memperingatkan kepadamu, a'izuka antakuna minal jahilin, supaya engkau jangan termasuk orang yang tidak berpengetahuan. Itu keras Pak dalam bahasa Arab. Maknanya adalah keras. Sebagaimana ketika Kan'an hendak tenggelam, Kan'an putra daripada Nuh alaihissalam, terjadinya banjir itu yang sangat besar. Itu mengatakan bahwa dia termasuk min ahli, dari keluargaku, ya Allah selamatkanlah Kan'an. Maka ditegur oleh Allah, dia itu bukan dari keluargamu. Keluargamu adalah mereka yang beriman. Siapapun yang tidak beriman maka dia bukan keluargamu. Itu teguran daripada Allah SWT. Nah, sebagai riwayat yang lain menyebutkan terkait dengan peristiwa ini, Nuh tidak mampu mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun karena malu kepada Allah. Karena kesalahan satu ini, Pak. Kesalahan satu ini yang dia lakukan, salah berucap, salah menempatkan kata-kata tidak pada tempatnya. 40 tahun nunduk malu kepada Allah. Sama dengan jenengan. Itu Pak, malunya kayak gitu, memang benar-benar malu. 40 tahun gitu. 40 tahun, bisa dengan 40 tahun gitu, tidak melihat ke ini berarti nggak bisa meru'yah nanti kalau dia tidak melihat ke langit. Ya, apakah termasuk al-hisab? Jadi selama 40 tahun karena malunya itu. Inilah orang soleh kalau melakukan kesalahan akan meratapi kesalahan ini. Akan tetapi Nuh alaihissalam juga bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Tetapi di sana ada tahzir, ada peringatan kepada Nuh alaihissalam. Nah, sekarang adalah perlakuan kepada Ibrahim alaihissalam. Pada Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim juga pernah berbuat kesalahan. Itu pernah juga Nabi Ibrahim melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Yaitu ketika berbuat kesalahan, ketika dia melakukan kesalahan, saya cari belum ini. Bentuk kesalahannya belum saya temukan. Hanya saja Imam Al-Ghazali menyebutkan Ibrahim pernah berbuat salah itu. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Ibrahim, maka dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya. Dan meminta belas kasihan kepada Allah. Meminta belas kasihan kepada Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Walladzi at'amu ayyafirali khati'ati yaumaddin. Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Itu yang diinginkan oleh Ibrahim alaihissalam, agar Allah mengampuni dosa-dosanya dari kesalahan yang dia lakukan itu. Saking takutnya dan saking meminta belas kasihannya kepada Allah, sampai dia itu nangis berhari-hari. Nangisnya Ibrahim itu berhari-hari tidak pernah tertawa. Nggak bisa tertawa. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Apakah Allah terus gelisah ketika Khalilullah, nabinya ini nangis? Tidak. Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril.
Allah memerintahkan Jibril untuk menghibur daripada Ibrahim alaihissalam.